Halo semua, kembali lagi di Gimana Tol. Biar nggak gimana-mana ya kita obrolin di sini. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu, tapi Betul sekali. sebelumnya masih ada saya, Sabik, Saya Rudi. Saya Fat. dan ini dia ada Mirsya. Hai. Temanya Maaf ya, kita newbie. newbie. Enggak dong ya. Dia ini seorang mantan penyiar radio sampai sekarang. Enggak ya? Udah enggak ya? Sekarang bukan penyair sih sekarang. Widih, penyair sulit banget. Penyiar jadi penyair. Jadi Mirsa ini teman kita juga, dia lagi struggling lah istilahnya bahasa Inggrisnya lah. Bukan Apalah, struggling. apa sih? Lagi dalam considering. lagi dalam fase untuk mempertimbangkan. Untuk ke jenjang pernikahan. Iya, karena tidak kenapa kita undang dia? Karena tema yang hari ini kita bakal obrolin ada seputar pernikahan. Sebelum kita melanjutkan ke obrolan babak-babak selanjutnya seperti kemarin, kita bakal ngasih beberapa video potongan-potongan dari teman-teman yang sudah kita kumpulin dari temannya Rudi, teman saya, temannya Fat terkait dengan masalah-masalah pernikahan Yang juga pandangan sih. mereka tentang pernikahan. Karena latar belakang mereka tuh unik-unik, akhirnya kita mintain tuh menurut mereka pernikahan seperti apa. Ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah, dan ada yang ya sudah pernah merasakan pernikahan. Berikut video mereka. Lek. Perasaan kita menikah setelah pacaran lama ya seneng lah, seru gitu, akhirnya kita menikah gitu. Karena pacaran lama tuh buat kita berdua tuh ya saling mengenal gitu, saling tahu mana kekurangannya, mana kelebihannya gitu. Jadi pas setelah menikah, bisa buat antisipasi. iya, jadi pas menikah tuh udah meminimalisir terjadinya perbedaan-perbedaan itu. Ya walaupun masih ada tapi sangat-sangat diminimalisir karena pacaran yang lama itu sih. Sama hamil di masa pandemi ini susah banget sih, dan sedih rasanya karena bosan, stres, mudah stres, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak sedih aja, terus kayak nanti kalau lahiran tuh panik karena gimana nanti rumah sakit dan lain-lainnya sih. Pacaran bertahun-tahun tetapi nikahnya sama orang lain. Hal itu nggak ada hubungannya sama sekali, karena terlepas dari kata takdir, mau pasangannya sama siapapun, pernikahan adalah babak baru untuk kita. Jadi kita tidak bisa compare antara masa lalu kita yang bertahun-tahun dengan orang yang baru kita kenal. Jadi menurut saya menikah itu menyatukan dua insan yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda, dua perilaku yang berbeda. Terpenting adalah saling melengkapi kekurangan masing-masing untuk menjadi manusia yang utuh. Pernikahan menurut saya sebagai anak cerebral palsy itu sangat indah. Kita jadi ada yang merawat istri kita, jadi ada yang ngurusin kita dan lebih hemat biaya, soalnya yang ngerawat kita nggak kita bayar, cuma cukup mau makan doang. Dan dengan hadirnya anak itu bakal lebih indah, walau sebagai anak cerebral palsy ya, apalagi anak bisa lari-lari walaupun bapaknya enggak gitu, bisa dipamen. Saya nggak bisa lari tapi anak saya bisa lari. Menurut saya yang paling penting dipersiapkan oleh laki-laki sebelum menikah adalah dia harus bertanggung jawab dan siap untuk menafkahi kita setelah menikah. Karena setelah menikah kan otomatis tanggung jawab orang tua akan pindah sepenuhnya ke laki-laki tersebut yang akan menjadi suami kita nantinya. Kedua, yang paling penting juga sebelum menikah, si laki-laki ini harus tahu dulu nih keluarga kita, bibit, bebet, dan bobotnya, apa-apa aja yang diinginkan oleh keluarga kita, apakah dia menyanggupi atau tidak. Itu aja sih menurut. Pernikahan sih menurut gue, ketika lu bisa nerima pasangan lu bisa percaya dengan dia, bisa nyelesain masalah dengan kedewasaan sikap, itu pernikahan yang baik sih. Pernikahan yang baik pun lahir dari suatu hubungan yang proses perkenalan yang panjang, sehingga lu dan pasangan lu bisa mengerti karakter dan kepribadian masing-masing. Kayak gitu sih kalau menurut gue mah. Menurut gue, nikah itu menyatukan dua ego ke dalam satu rumah, siap untuk berbagi dan juga mengalah. Dan yang paling penting buat gue mau menikah ketika gue tahu tujuan nikah itu untuk apa dan udah bisa komitmen sama diri kita sendiri, yang diskusi apa siko dan konsekuensi gue ketika gue nikah nanti, baru deh setelah itu komitmen sama pasangan kita, gitu aja. Gue masih punya cita-cita yang kayaknya itu baik kalau bisa courage sebelum gue menikah gitu. Gue ingin mengumrohkan kedua orang tua gue, dan enak deh kalau gue punya rumah dulu sebelum gue menikah kayak gitu. Gimana mas menurut lo tentang cowok-cowok yang insecure kalau mereka mau nikahin wanita karir? Menurut gue gak perlu insecure sama sekali, justru ada benefitnya, karena biasanya
wanita-wanita yang kayak gue gitu, mereka sudah mempersiapkan tabungan jangka panjang. Yang penting cowok-cowok itu mereka mau berusaha meyakinkan kita dan keluarga kita, dan meyakinkan dirinya dia bahwa lo mampu gitu, dan punya niat baik. Itu doang sih. Menurutku menikah itu suatu kelengkapan untuk hidup begitu. Untuk apa hidup kalau tidak ada pasangan tuh? Apalagi laki-laki. Menikah di tengah pandemi menurutku sangat sulit. Kenapa? Karena pertama itu kita cuma bisa adakan akad. Tidak bisa adakan resepsi juga. Datang itu cuman internal, kayak rakit ke komputer, baru mesinnya, tidak ada pickupnya. Intinya sah. Kenapa saya di usia 30 belum memutuskan untuk menikah itu sebetulnya rada-rada klise. Saya belum merasa cukup secara finansial, saya belum merasa siap secara mental, fisik, belum siap untuk punya anak, tapi saya tidak anti menikah. Saya pernah punya teman yang waktu menikah itu party besar-besaran, tapi waktu istrinya hendak melahirkan utang ke saya dan saya nggak mau seperti itu. Saya pernah melamar dan ditolak dengan cara yang kurang baik, sehingga agak trauma. Tapi intinya adalah saya belum menikah karena saya merasa menikah itu seperti memutuskan masalah apa yang akan kita hadapi setiap hari seumur hidup. Kecuali kalau pasangan sudah meninggal. Jujur saya pribadi masih canggung buat ngejawab karena melihat dari background saya pernah gagal dalam pernikahan. Buat pasangan muda zaman sekarang ya, itu sangat penting buat tahu tujuan dan konsekuensi sebuah pernikahan itu. Tapi menurut pandangan pribadi saya sih, pernikahan itu adalah sebuah pengorbanan, sebuah hubungan timbal balik. Ada kesediaan untuk mengalah, mengesampingkan ego kita masing-masing. Pernikahan itu adalah sebuah kerjasama, dan yang terpenting itu adalah saling menghargai. Nah, dalam sebuah pernikahan itu kamu nggak bakalan bahagia, nggak bakalan selalu bahagia. Kamu harus mempunyai komitmen, dan itu nggak hanya sehari 2 hari, tapi itu selamanya. Video ini dibuat ketika saya baru saja bangun tidur setelah bersedih tentang kegagalan hubungan sebelumnya. Dan saya ingat banget belakangan banyak teman-teman di usia saya yang sudah menikah, sementara saya masih belum. Karena menurut saya menikah itu adalah strata tertinggi menoleransi. Menoleransi bahwa kita punya kekurangan dan orang lain juga punya kekurangan. Dan banyak sekali perbedaan sebelum kita bersatu dan menerima bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Pernikahan menurut aku tentang kesiapan mental, fisik, dan finansial. Kenapa? Karena perjuangan dari sebuah hubungan tidak akan berhenti ketika status pasang kekasih berubah menjadi sepasang suami istri. Menikah di usia 32 tahun, tapi saya bangga. Dengan menikah di umur seperti itu, saya lebih mapan dan lebih siap untuk menghadapi rumah tangga. Menikah di usia lebih tua harusnya sih lebih matang, tapi juga lebih challenging karena dua orang ini pasti mereka udah punya hidup, jalan karir, keputusan-keputusan, mimpi-mimpi yang mereka putuskan sebelum ketemu satu sama lain. Ketika mereka memutuskan untuk menikah, pasti mereka harus toleransi, harus sama-sama ngalah, realistis, gimana caranya menyatukan dua hidup yang berbeda dan sudah sama-sama matang untuk jadi satu, sehingga pernikahannya tidak akan clash, problem clash satu sama lain gitu. Menurut gue pernikahan itu adalah salah satu proses untuk mencintai seseorang selain mencintai diri kita sendiri. Iya, gue adalah salah satu pasangan yang pernikahannya mesti dipospon. Rasanya sih sedih banget. Cuma kita nggak boleh egois juga, karena kalau misalnya kita tetap ngadain acara resepsi pernikahan ini, takutnya berdampak ke orang lain, termasuk tamu-tamu kita. Ya seperti yang gue bilang tadi, semuanya juga harus kita cintai selain mencintai diri kita sendiri. Buat saya yang pernah single parent dan saya pernah single mom, pernikahan kali ini adalah sesuatu yang patut untuk saya dengar merap. Pesanku, menikah dengan orang yang gak pengen kamu ubah. Menikahlah dengan orang atas dasar cinta. Karena cinta itu abadi. Iya. Pernikahan ideal itu mampu menemukan partner hidup yang bisa diajak diskusi apa aja, bisa memegang komitmen atau setia. Semuanya itu nanti akan berdampak pada kesehatan fisik maupun psikis. Kemudian kenapa sih takut untuk menikah? Sebenarnya lebih ke khawatir mendapatkan pasangan yang nantinya menjadi toksik bagi relationship pernikahan. Abusive relationship ini bentuknya berbagai macam, entah itu fisik, emosional, finansial, dan bentuk abusive relationship lainnya. So, temukan partner hidup yang layak. Sebagai wanita yang mempunyai kelebihan khusus, tentu saja saya memiliki
untuk menikah dibanding wanita normal pada umumnya. Karena saya bisa men-screening laki-laki yang mengatakan menyukai saya, tapi secara garis besar saya sudah mengetahui watak laki-laki tersebut. Dari sekian laki-laki yang pernah dekat dengan saya, hanya beberapa yang tulus, dan selebihnya ingin just for fun. Jadi kemarin gue sempat lihat Twitter, ada yang nikah maharnya sendal jepit, tahu nggak? Tahu. Lagi viral. Tahu saya, di Lombok kalau nggak salah. Sama air apa gitu? Air minum, air putih. Air putih biasa. Air mineral kan? Air mineral. Gila sih. Gila sih, itu cewek idaman yang secari sebetulnya itu. Wah, itu nggak bisa dong, enak banget dong. Tapi kalau menurut saya ini menarik ya. Biasanya kan kalau zaman sekarang tuh kalau kita lihat wanita, nggak semuanya tentunya, tapi cenderung lebih banyak persyaratan. Kalau misalnya Kebobo nama saya lucu ya. lagi kan. Misalnya kalau dari Mirsa misalnya melihat kayak begitu tuh gimana? Sebagai wanita kamu ngerasa kayak ih bodoh banget nggak sih tuh wanita mau aja gitu diajak nikah dengan mahar yang segitu misalnya? Ini jadi langsung ke syarat nikah ya berarti ya? Enggak juga sih. Atau masih ini breaking coba sih sebenarnya. ini aja teaser dulu aja ya, teaser sebagai perempuan sebenarnya sih kalau untuk syarat gitu ya. Itu kan malah kalau misalkan dalam perspektif yang kita anut gitu agama kan malah semudah-mudahnya mahar itu yang sebaik-baiknya pernikahan, ya kan? Bukan semurah-murahnya loh. Iya. Semudah-mudahnya gitu. Jadi ini yang aku pernah dengar ya, pernah quote juga. Jadi semudah itu dalam artian ya supaya nggak menghambat pernikahan itu sendiri gitu. Betul. Dengan kata lain Mbak Mirsa mau bilang kalau Mbak Mirsa nggak apa-apa juga kalau maharnya seperti itu. Oke, lanjut Mas. Iya bukan sendal jepit loh ya. Langsung editor kasih Instagramnya di sini. Ini ya. Di sayat suci. Arah saya ke sana sebenarnya, arah saya ke sana. Oh gitu. Ternyata emang Pantesan pancur diundang banget Mirsa, ya. Rudi. Pancingan ternyata. Silakan ini. lanjut Mas Fuad karena hari ini yang bertugas sebagai host kan Mas Fuad. Iya, saya saya mau diam sebenarnya. aja. Tapi selain sendal jepit, ada juga sempat viral. Oke. Konsep pernikahan sih lebih tepatnya. Oke. Pas lagi mau pemilu, orangnya nggak jauh-jauh ada di sini, sampai diundang di TV. Sayangnya, Gue tahu sih. sayangnya adalah dong masuk TV acara pagi, ya kan? Acara pagi satu segmen doang. Ya. Padahal tuh bisa tuh di split ya. Iya, Bang Bik itu gimana sih dulu kok bisa sampai viral? Oh gua. Oh, sosok nggak tahu ya? Kaget saya. Iya, padahal ngincernya ya hitam putih, mata najwa gitu, malah yang undang pagi-pagi happy. Tapi senang sih karena diundang TV gitu. Maksudnya pas banget sama lagi politik ya pas itu ya? Iya, gak expect aja. Maksudnya nggak ada ekspektasi bakal lari kemana-mana. Setidaknya ini adalah bentuk apresiasi buat si istri gitu, karena udah pacaran lama, kalau nikah nggak spesial banget kayaknya. Waduh. Gitu ya. Iya, jadi semacam selebrasi viral. Gitu dah. Emang itu kan yang Anda mau kan? Ya, Viral. tapi setelah viralnya itu jadi bilang, wah ini bisa dibawa kemana-mana nih. Tapi setelah viral, kalau nggak viral ya mau expect apaan coba gitu. Iya benar. Itu juga gitu, jadi kayak apa sih lu kayak ngebuat ada kayak visi misi gitu ya? Jadi kayak udah kayak nyalonin gitu kan? Iya, jadi kayak poster pengumumannya itu udah kayak baliho-balihonya caleg-caleg gitulah. Cuma lebih apa ya? Yang beda itu adalah jadi kan keresahannya sama nih setiap kali ini kan tinggal di Bone dulu waktu itu liatin baliho-baliho caleg-caleg itu kok jelek-jelek desainnya. Jelek-jelek gitu, aduh. Akhirnya aku pikirin kayaknya aku mau bikin juga tapi desainnya lebih cakep lagi. Akhirnya hubungi teman yang jago desain. Dikasih tuh ada beberapa ada 3 apa 2 gitu desain. Aku pilih tuh berdasarkan insting yang saya pahami kalau ini tuh cakep banget ini. Milenial banget nih. Insting sebagai politikus atau insting art sebagai artnya. calon viral gitu ya. Biar kalau viral nggak malu-maluin gitu. Viral juga ada idenya, kayaknya netizen sukanya yang ini ya. Ada insting kayak gitu juga. Kalau ini fontnya nggak ini deh. Aku merhatiin gitu juga. Wah, ini kayaknya warnanya ini kurang cakep nih. Warna ini aja lah. Akhirnya milih yang merah marun sama putih-putih gimana. Ya untungnya lu jadi nikah ya. Iya. Dan sekarang udah punya anak satu. Saya bikinnya tuh setelah lamaran dong. Setelah udah sah, gak mungkin saya bikinnya itu belum pertemuan keluarga. Sulit dong. Tapi by the way kan Bang Sabi kan udah nikah. Tadi Mirsa sempat sempat ngelontarkan kalau dari sudut pandang cewek kalau misalnya maharnya maksudnya nggak mesti yang semudah mungkin ya tadi menurut lu ya. Kalau dalam agama yang tadi sempat lu kutip itu. Iya. Bukan menurut gue secara Enggak, maksudnya kata lu.
yang gue quote gitu ya. Kayak gue pernah dengar di mana gitu sih, tapi sih bukan berarti kalau misalkan gue wah tenang yang mudah-mudah, nggak gitu juga sih. Itu kan semua kita lihat dari kemampuan dan bentuk ini juga sebenarnya kan. Mahar itu kan kayak mengapresiasi juga, lebih ke keluarga sih. Tapi jangan sampai si calon atau dari keluarga mempelai wanitanya itu yang memberat-beratkan gitu kan, karena memang udah lumrah juga di telinga kita ada beberapa etnis yang memang untuk pernikahan ini menjadi ajang buat menilai status sosialnya si anak, status pendidikan juga. Dan kadang-kadang juga itu malah saya tahu itu etnis siapa ya. Iya. Nggak usah disebutin. Iya, kayaknya bisa pakai kamera gitu tahu ya. juga sih. Mirror selfie. Nah, kadang-kadang juga itu malah jadikan ajang kesempatan gitu loh. Maksudnya? Iya, ya ini mungkin bakal agak ekstrim sih kedengaran. Saya pernah dapat cerita nih, cerita miring, tapi kan sumbernya juga karena orangnya langsung gitu. Jadi karena di satu tempat itu juga udah gak segan-segan untuk nyebutin angka misalnya. Benar. Untuk memberikan syarat-syarat mahar atau apapun itu, dia udah nggak segan-segan nyebutin angka. Jadi menurut saya itu udah jadi kayak kesempatan juga untuk mengambil satu apalah gitu. Saya mau bilang keuntungan tapi benefit yang kan kayaknya rasanya terlalu keterlaluan juga kalau kita mau ambil kayak gitu. Tapi by the way, Ruth, menurut lu sendiri nikah itu apa? Nikah agak berat. Tadi kan kita udah dengerin tuh teman-teman yang tadi ada videonya. Ada yang berpendapat kalau nikah itu emang harus kuat secara finansial, pilihannya harus tepat, makanya dia pending tuh sampai umur kepala 3 baru mau nikah katanya. Kalau saya sih sebenarnya ya secara umum juga berpendapat kalau menikah itu ya tentang menyatukan dua orang, dua ego, dua pemikiran, dua sikap, 4 mata apapun 4 lubang hidup. Pokoknya dua hal yang berbeda yang kita harus satukan dan tentu butuh komitmen yang tinggi untuk menjalankan itu. Kalau saya seperti itu, singkatnya sih seperti itu. Udah kayak ini ya speech buat pidato pemilihan apa gitu ya, ada nomornya nggak di sini? Saya takutnya ada salah satu jodoh saya yang nonton kan nggak tahu juga. Oh iya benar. Ini kan tujuan mau bikin ini juga kan. Di video tadi ada by the way ya, tapi saya nggak mau sebutin. Ada. Jangan menggiring opini. Ntar orang-orang pada nyari yang mana tadi temannya Rudi nih. Ada banyak kan ya, ada banyak ya. Ada tadi pokoknya di salah satu video itu ada. Bukan. Oke. Berarti menurut lu menyatukan dua orang ego gitu ya? Dua ego, dan ini yang paling penting. Dua ego, kenapa ego itu yang jadi penting? Karena itu yang juga yang menjadi selalu jadi alasan berjalannya suatu hubungan, dalam hal ini pernikahan itu apakah tetap bisa sesuai dengan komitmen di awal atau enggak di tengah jalan, bahkan malah tidak bisa mempertahankan komitmennya. Itu menurut saya. Kalau Mirsa? Nah, pas banget ya gue ditanyain. Dari tadi gue juga agak mengenyeritkan dahi gitu ya. Gue tahu. Tadi dia megang-megang lutut gue. Gue ngomong dong. Enggak. Kalau gue malah ngelihatnya lebih nge-zoom out sih. Maksudnya lebih kayaknya nggak cuma 2 orang aja. Bahkan menurut gue kalau misalkan pernikahan itu tuh kayak ibaratnya orkestra gitu kan. Jadi di situ ada banyak peran, ada banyak tanggung jawab. Jadi ada peran ayah, peran ibu, ada peran anak juga kan, peran mertua juga yang masuk di situ. Walaupun nggak secara langsung dan nggak daily gitu kan ketemu peran-peran itu. Cuman emang kalau pernikahan itu kan tadi 2 orang, terus ada buntutnya, keluarga-keluarganya. Nah ini bisa sangat mempengaruhi loh kakak ipar gitu kan, adik ipar. Dan kalau misalkan dibilang berhasil atau enggaknya ya bukan mutlak harus semua nantinya harmoni dalam orkestra itu harus terpadu dengan baik sih, enggak. Cuman masing-masing itu ya harus bisa stick sama apa ya istilahnya ya, harus bisa punya connect lah sama si dirihannya ini gitu, yang mana dirihannya ini mungkin dalam perspektif kita tuh si ayah atau si bapak tadi, cuman ya nggak mesti ayah kan kadang-kadang, karena intinya dalam sebuah keluarga itu banyak yang diatur, banyak kepala yang diatur, dan banyak kepala yang harus dipenuhi hak-haknya. Berarti intinya saling sama-sama ngerti. Iya. Dia ngomong orkestra pernikahan tuh kayak sebuah orkestra, gue inget si Chris Rock itu.
Kenapa? Tamberlin apa sih istilahnya? Iya. Dalam sebuah keluarga itu jangan sampai lu jadi tukang ecek-ecek doang. Tahu nggak kalau penyanyi dangdut tuh ada tugas tuh nggak penting banget nih cuma. Iya. Tapi itu pengaruh. Kayak berhegemoni gitu lah. Kalau Ya, dia asik. bunyiin simbalnya Nggak tepat timingnya, nggak bagus. Bahkan langsung. Tapi kalau ini Bang Bi kan udah nikah nih. Di antara kita bertiga Bang Bi yang udah nikah. Pas nikah itu gimana menurut lu, Bang? Waduh, gua ngasih pendapat nih kayak semacam ngasih nasihat sih ya. Ya nggak masalah buat nasihat yang kayak dia tuh kayaknya harus di closing deh, kita di closing aja. deh. Buat mementahkan omongan Kalau kita menurut lu gimana? Enggak, maksudnya gini Mas Sabik. Mungkin di awal sebelum Mas Sabik nikah dan sekarang setelah sudah menikah, apakah pandangannya tetap sama atau mungkin berbeda? Nah, ini dia, ini menarik. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri sih, menikah itu kayak gambling gitu loh. Iya. Berjudi. Kita udah tahu kartu kita nih. Kita udah tahu nih kartu kita. Kayak kartu tuh semacam ini diri saya dan prediksi saya si orang ini kayak gitu. Ketika gua ngeluarin ini, as misalnya dia tuh punya joker anjir. Kayak gitu. Cuma ketika kalau di video tadi ada teman saya namanya Firda gitu. Jadi kalau menikah itu adalah sebuah toleransi tertinggi gitu bagi manusia gitu. Nah, ini saya setuju banget sih ketika dia kartunya lebih hebat dengan latar belakang keluarga yang lebih hebat atau latar belakang ternyata kartu saya tidak hebat-hebat banget dan saya harus toleransi itu dan dia juga harus toleransi saya dong. Nah, makanya kita damai di situ, tidak ada menang, tidak ada kalah. Dan biasanya orang kalau menikah itu kan selalu merasa kayak persaingan gitu. Oh, kamu kemarin ini saling menyalahkan padahal nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, saling bantu aja. Oh, ini yang terjadi ya dalam orkestra Sabik. Karena saya udah kenal dia udah lama sih. Sabik Show. Enggak sih namanya Siar Tawa ya. Wah, Anda tidak promosi di sini, Bang ya? Jangan. Kita tidak memberikan kesempatan Anda. Gitu Tapi digital downloadnya bisa di-download. Mau jualan cuy. Di comik.id loh. Iya loh. Jangan diterusin nih bio ada saya. Oke, lanjut. Erut. Tapi lu pengen nikah? Pengen lah. Lu pengen nikah, pengennya gimana? Sederhana sebenarnya. Kalau tanyain pengen nikah, Tapi, pengen yang seperti apa misalnya? Lu pengennya dalam waktu dekat kah atau Kapan gimana? dong itu Lu berarti punya bukan ini nggak? gimana? Punya kayak Target. target gitu nggak sih? Pengennya gue cepat atau nggak pengennya gue lama gitu? Oke, tunggu. Atau nggak nanti aja pas misalnya gue udah kaya raya misalnya atau ya terserah lu, Rut, lu mau jawabnya gimana? Tapi by the way, Rudi ini penganut ini ya, one night stand. Kurang ajar. Oh enggak ya? Nonton keluarga loh? Enggak ya? Nonton keluarga, mohon maaf. Mohon maaf Nanti ya kalau ada keluarganya. yang nanya apa itu. Kurang paham. Maaf Kayak ya, stand up comedy lah ya. Iya. Maaf ya keluarganya Rudi, Bukan saya mohon one night maaf. stand, bro. Dia tuh lebih suka yang friend with benefit. Oh gitu. Oh iya, Rut. Terlalu. Pas lu masih Telepon kan, oke saya jawab. Jadi begini. Tolong klarifikasi Anda. Saya jawab. Jadi begini. Aduh, panjang banget nanti saya jelasin. Ini kita kirim ke ibunya Rudi loh. Iya. Sepanjang banget. Di part yang ini doang ya? Iya, nggak apa-apa. Awalnya saya merasa bahwa pernikahan itu hal yang menakutkan. Awalnya ya, karena mungkin waktu itu, pokoknya perspektifnya sekarang udah berbeda lah. Pokoknya waktu itu karena lingkungan saya, beberapa teman terdekat saya itu punya beberapa cerita yang kurang mengenakan gitu. Jadi secara tidak sadar saya juga merasa bahwa iya ya, kalau nikah itu ternyata menakutkan gitu. Banyak pahitnya gitu ya. Banyak pahitnya, menakutkan juga itu dalam hal yang seperti ini. Ada kayak kebebasan pribadi, walaupun sebenarnya itu udah nggak boleh lagi kalau dalam pernikahan kan, yang namanya urusan pribadi itu harusnya sudah menjadi urusan Tetap ada keluarga. privasi di kehidupan rumah Maksud tangga. saya seperti itu. Maksudnya privasi saya sebagai manusia gitu, itu sudah bukan hancur sih, sudah terambil gitu. Dan sebenarnya waktu itu saya belum siap dengan itu. Belum lagi misalnya kalau saya ketemu ternyata sama. Gak usah nangis, biasa aja. Enggak, ini curhat. Ini bukan acara Mama Dede. Ya, Gak ada background di sini nanti. Gak usah nangis. Pokoknya ini saya kasih tahu alasan kenapa waktu itu saya merasa bahwa pernikahan itu hal yang menakutkan. Ya itu tadi, misalnya ketemu dengan istri yang ternyata terlalu posesif terhadap suaminya. Suami-suami takut istri maksud lo? Seperti itu, terlalu ngelarang suaminya untuk bersosial. Padahal maksud saya, kenapa sih kalau orang berkeluarga terus bersosial, masih berteman gitu, nongkrong, kenapa, ada apa? Tapi beberapa circle pertemanan saya itu ngelarang gitu loh suaminya, bahwa nggak usah lah, ngapain, kalau udah selesai kerja pulang aja gitu. Itu yang menurut saya kayak menakutkan banget ya. Nikah tuh cuma urusan di rumah, kerja, pulang, begitu terus berulang-ulang sampai ya mungkin nggak ada batas waktunya begitu. Nah tapi lambat laun akhirnya
saya mulai berubah pikiran dengan hal itu bahwa untuk menaikkan level step kehidupan saya itu memang harus menjalani fase pernikahan itu. Dan panjang banget. Udah mulai dewasa sih. Udah mulai Ini udah menunjukkan Dewasa. perubahan. Udah mulai ke inti Rudy pidato tidak nih cuma umur sebenarnya. 30 tahun tapi dia secara pemikiran juga sudah dewasa. Kalau di film-film India Oh, tuh jadi udah umurnya masuk di 30 sumpah Iya, Rudy 30. Enggak itu salah. Dia masukin akte gitu loh biar ini. Tolong pemerintah kalau dengar ini. Saya masih 23, tolong. 23. Terus. Terus tuh kan ngilang lagi gue. Gimana tadi gue? Sampai ini. Oke, sekarang tuh akhirnya pemikiran itu berubah karena apa? Karena akhirnya saya sadar bahwa Saya sudah tua. tidak. Salah satunya. Salah satunya. Oh lo berarti juga sempat mikir, wah gila gue udah tua nih, gue harus nikah gitu. Bukan tua ya. Maksudnya sudah berumur. Kehidupan saya sudah lebih panjang gitu. Lebih lama. Tua. Emosi saya. Lebih pendek berarti dong. Lebih dihalusin. Emosi Lah. Kenapa sih Anda? Selanjutkan dulu nih. Oh iya Oke. silahkan. Nah maksudnya karena makin kesini itu saya tuh ngerasa circle pertemanan saya makin kecil. Saya sudah hampir tidak pernah bertemu dengan orang baru lagi. Jadi sudah makin kecil circle pertemanannya. Enggak, itu emang ketemu kecil dengan orang karena baru. emang lu tidak menemukan orang baru atau emang lu dimusuhin aja sama temen lu? Saya curiganya dimusuhin sih sama teman-teman saya. Emang kurang aja tuh. Tapi circle yang dia maksud di sini tuh dalam konteks lawan jenis loh, calon istri. Jadi teman-teman ceweknya dia tuh mungkin tinggal itu aja dan satu-satu udah taken gitu. Enggak, karena kayaknya. Tapi gue pernah dengar dari temen saya, dia emang Rudy orangnya gak asik. Jauhin. Nanti pada komen semua Anda kaget lagi. Ya pokoknya gitu. Akhirnya ngerasa bahwa gila nih sepi banget hidup gue ya. Kayak cuman aktivitas saya tuh sekarang cuman kerja, habis itu balik ke kamar, banyak waktu kosongnya. Akhirnya mulai berpikir, iya nih kayaknya harus nikah nih biar ada partner hidup nih. Udah Harus mulai. nikah nih. Oke, gua nangkap Gitu. tuh. Jadi kenapa ente mau nikah rasanya gitu? Karena udah mulai merasa hidup itu udah kesepian dengan berkurangnya Ya, circle pertemanan benar. gitu. Oh, Salah ya satunya. make sense sih. Maksudnya. Salah satunya ya. Oke, paham. Menarik sih. Saya nggak pernah Kalau dapat Mirsa alasan gimana? psikologis kayak gitu. Kadang cewek ini nih harus, kadang lu umur 25 kan? 25 lu dan 25 gue itu beda kadang-kadang. Loh kok Gue gitu? 25, kadang lu 25 udah kayak cewek itu udah tua gitu. Iya, untuk ukuran laki-laki dan perempuan. Iya, tapi Kalau lu katanya dia gimana? bilang kayak gitu sih. Kalau misalkan tadi sih omongannya Rudy tuh ada di part yang maksudnya nyambung gitu sama gue. Kalau misalkan nikah itu ibaratnya paling basicnya kan sebenarnya melepaskan keakuan itu kan. Jadi Yeah. kayak no more personal life gitu loh. Semuanya mau dibikin ibaratnya mau me time pun pasti ada anak yang harus ada diurusin pertimbangan lain nggak? kayak gitu kan. Bahkan kalau yang tadi si Kak Sabik bilang bahwa nikah itu kayak ibaratnya kayak gambling, ya gamblingnya tuh bener-bener pilihannya istilahnya win or lose at all. Iya. Karena ketika kita itu sudah ibaratnya nggak berhasil gitu membina rumah tangga yang pertama gitu kan, meskipun kita ulang dengan rumah tangga yang baru itu kan tetap aja ya ibaratnya kita punya anak lah yang harus tetap bikin kita kontak gitu kan. Jadi emang itu sih sempat menghantui aku juga sih, tapi kalau si Rudy ini tampaknya alasannya dia mau nikah tuh karena faktor apa ya, enak nggak enak, aduh udah nggak enak nih, udah waktunya. Jadi Iyalah, bukan karena emang mau nikah. Kalau misalkan ditanya aku kira-kira kapan nikah, itu emang pertanyaannya balik lagi kapan Allah kasih waktunya. Sama ada indikatornya juga Apa itu gitu indikatornya kalau tuh? misalkan mau nikah. Jadi kan itu ada dua sih kalau dari aku ya, perspektifnya itu persiapannya adalah persiapan mental sama materi. Nah, mental di sini tuh sama kayak yang aku tadi sempat mention bahwa dalam sebuah pernikahan atau keluarga itu kan kayak orkestra yang banyak peran kan. Yeah. Jadi misalnya aku nih perempuan ya udah pasti ya insya Allah kan jadi seorang ibu, dimana di situ peran aku adalah yang madrasah pertama buat anak, yang pemberi kasih sayang, yang perawat juga buat keluarga dan anak-anak. Nah, di sini tuh persiapannya aku ya harus bisa memerankan peran aku itu. Pun nanti kalau tiba-tiba Ke switch, situasinya ya? ke switch itu jadi kita ya aku harus bisa juga jadi seorang ayah yang cari rezeki. Ada patriarki berarti ya. Iya. Tapi saya suka sih Iya, ya model-model iya, pernikahan Justru gitu. sebenarnya Maksudnya ini kayak pernikahan modern, Iya. bukan yang Iya. pokoknya kalau Tapi perempuan udah ibu rumah realistis. tangga aja yang di rumah gitu. Tuh, udah Iya. Ya harus realistis tentunya. Karena kita nggak akan ada yang tahu gitu ke depan tuh hidup Benar, bakal benar, seperti benar. apa Tuh, kan. Mirsa mau kerja, mahar sendal jepit nggak masalah. Ayo bang.
Siapa udah. itu? Abang-abang yang mau Udah lah. tuh. Sandal jepit itu tuh bukan aku mau, tapi boleh, Boleh. buat orang lain. Maksudnya itu boleh jadikan mahar tapi belum tentu mau kalau dia. Maksudnya Mirsa Siapa terima, tahu belum sandal jepitnya ada Swarovski-nya misalnya. Bisa. Emas aja deh mending biar dijual. Tapi menarik tuh, Rudy udah. Jadi sadar nggak sih? Nggak tahu nih, Fat. Saya nggak sadar. Nggak tahu, saya bahkan mempertanyakan orientasi seksual. Dia Anda sengaja nih. jadi host kali ini Tahu, biar nggak ditanyain. orientasi tentang seksualnya pernikahan. emang wajib kita pertanyakan setelah ini. Cuma saya tuh merasa bahwa di Indonesia ini emang konstruk sosial itu mempengaruhi pola pikir kita. Jadi lingkungan kita Betul, mempengaruhi sepakat. pola pikir kita tanpa Iya, kita sadari. Orang-orang yang bertanya dan kita jawab santai aja. Tapi Kapan nikah gitu ya? iya, tersugesti gitu kayak keriping-riping gitu. Jadi kayak tertanam di alam sadar kita gitu. Dan Jadi menjadi momok setiap bangun momok pagi maupun mau sebenarnya. tidur. Hari mau ndak mau tanpa kita sadari pun kita akan selalu menjawab, oh, kapan nih ya saya nikah gitu. Iya, Nah, makanya iya. banyak orang yang teman-teman saya di luar negeri itu yang santai-santai aja saya lihat begitu hidupnya udah kepala 3 cewek cowok begitu santai-santai karena tekanan itu tidak ada yang mereka dapatkan di lingkungan luar Indonesia. Tapi memang gaya hidup kita seperti itu dan kita harus sesuaikan aja sih. Kayak Oke. gitu sih. Menarik memang ini. Tapi kalau misalkan tadi yang poin aku kedua gitu kan ada persiapan material gitu. Maksudnya di sini adalah persiapan finansial yang pasti yang pertama. Betul. Gitu kan. Baik cewek maupun cowoknya ya. Nah, dua indikator ini tuh sebenarnya bisa sambil jalan ataupun kalau kita rasa kayak 80% nih udah terpenuhi bagi kita gitu kan yang persiapan mental maupun materi itu sebenarnya udah bisa jalan, udah bisa langsung take action tanpa harus karena terdesak pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya, betul. Jadi intinya kalau misalkan kalau dari aku sih nggak tahu ya kalau perempuan yang lain kalau menikah sih emang itu tadi ngelihat indikatornya itu. Jadi bukan karena udah ngerasa sepi atau karena udah ditanyain tante dan kebetulan mama aku juga cukup santai sih. Malah kalau ada tante yang nanya atau teman orang tua yang nanya dia yang jawab, "Oh, Mirsanya masih mau kerja dulu, dia masih belum mau." Gitu. Kenapa tante-tante saya tidak ada yang begitu ya? Tapi tante mamaku aja yang kayak Tante-tante gitu. saya pada ngomporin malahan. Enggak, emang kadang manusia itu kita bahkan ya, Ya. kita tuh selalu pengen terlibat dan mengambil andil dalam hidupnya seseorang, cuy. Iya. Entah Iya, itu positif iya. atau tidak. Tadi minta atau enggak gitu ya. Tanpa itu Pengennya kita ikutan sadari ya? atau enggak, pertanyaan-pertanyaan itu semacam kayak apa ya, mempengaruhi orang lain tersebut. Akhirnya ada Iya, faktor iya. eksternal, internal. Bener. Kayak gitulah. Dan tanpa sadar juga akhirnya membuat orang jadi tertekan, cuy. Tertekan. Dan Jadi orang kayak- yang bertanya sebenarnya iseng-iseng aja, basa-basi aja. Lu ente mau nikah setelah ini enggak nikah, Nggak ada bodo amat. urusan Yang penting saya sebenarnya. nanya kapan nih nikah, basa-basi aja. Iya. sebenarnya. Makanya basa-basian. kita yang ditanya juga sekarang harus nanemin mindset bahwa Bahwa- kita nyawabnya santai-santai aja gitu. Setuju. Basa-basi juga gitu. Iya, kapan nih nikah? Nunggu Anda mati. Anyway, guys. Gue so asik ya, maaf ya. Banget, Cuk. Lu percaya nggak Rit, dengan perjodohan? Enggak. Rudy bukan lu kan Nggak dapat percaya. jodoh. Lu udah taken, Bang. Oh, lu nggak percaya dengan jodoh lu yang sekarang? Kenapa sih Anda? Perjodohan. Perjodohan kan, bukan jodoh. Ente lah. Gimana, Rit? Nggak percaya itu dalam arti apa? Maksudnya lu masih ini nggak sih misalnya ada yang jodohin ya udahlah gitu. Nyaman gak kira-kira kalau Misalnya dijodohin? gini, ente dijodohin, terus berontak tidak. Ambil tali rafia. Saya nggak segitunya juga. Alhamdulillah kayaknya Saya kalau tetap harus dia ngeliat tuh. dulu dong. Iya. Orangnya siapa, orangnya Tapi bagaimana. kalau Saya harus tetap kenal misalnya, dulu. oh ternyata cakep nih, lu mau aja. Cakep itu sebenarnya bukan standar yang kayak pokoknya kalau cakep mau, enggak. Kayak cakep itu oh lumayan Karena nih yang boleh cakep nih juga belum kenalan tentu mau gitu ya. Ya, maksudnya itu. Yang cakep belum tentu mau, Bang. Jadi nggak Tapi bisa yang jelas saya maunya ya kenalan aja dulu gitu. Kalau misalnya ada yang keluarga nanyain, udah kamu enggak ini ada bla 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 bla. Saya pasti selalu jawabnya ya kenalan aja dulu gitu. Widih. Cari aman. Ini menurut gue nih ya, Soal banyak perjodohan. pilihan Kayaknya lu. ini deh, soalnya Rudy Sosok banyak yang mau udah, sama gue udah ya. hopeless soalnya dia. Aduh, gue mau siapa lagi ya? Udahlah kenalin aja. Kan tadi kan inner circle-nya udah mau Iya, habis. tapi bener deh, Udah bener mau ini habis. ini fun fact ya. Jadi beberapa waktu Awas ya lalu- nggak fun ya. Ini nggak fun, awas lu. Udah sering soalnya dia Awas. lempar Nggak fun fun, fact tapi nggak ada fun-fun. Nggak ya. fun Coba. gue balikin set mic-nya. fact, set fact. Oh, Iya. salah ucap lagi kan. Iya, iya. Jadi beberapa waktu lalu itu keluarga saya itu kan udah mulai nanya-nanya ini kapan nikah gini. Terus karena saya sudah menyadari juga bahwa iya ya emang harus nikah deh kayaknya. Terus saya ingat-ingat nih teman saya dari teman saya yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, siapa ya kira-kira yang bisa diajak nikah? Waduh. Hopeless banget anjir Rudy. Langsung kasihan banget teman-teman SD lu yang masih jomblo ya berarti ya. Dicariin habis itu. Ini kenapa jadi ajang penghakiman ke saya sih? Enggak, kan ini di sini kan kurang gue nanya ajar. ke lu. Nah, pokoknya saya kayak gitu sih, bukan tidak percaya sama perjodohan. Ya
percaya nggak percaya artinya balik lagi bagaimana saya menyikapi tentang perjodohan itu. Kalau saya seperti itu. Kalau Mirsa? Kalau aku sih tipenya yang kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa kalau dijodohin. dijodohin. Misalnya kayak, ini Mir kenalin gitu. Walaupun dari temen atau dari orang tua, dan untungnya balik lagi mama aku tuh malah nggak mau ngejodoh-jodohin gitu. Dan kalau dari temen, kalau dari orang tua masih mending ya, karena kan katanya restu ibu itu restunya Allah gitu kan. Jadi masih agak aman lah. Mama gue udah jodohin nih pasti, wah jangan deh diganggu gugat. Tapi kalau dari temen gitu, kayaknya sih rasa-rasanya walaupun belum ada track record kayak gitu, kayaknya kurang nyaman sih. Tapi kan ada juga tuh yang kayak emang keluarganya kayak udah besanan aja gitu loh. Jadi kayak emang, lu pernah gak sih dengar kayak misalnya dari dulu kayak misalnya ntar kalau misalnya gue punya anak, nikahin sama anak lu gitu. Iya. Tapi ada juga kejadian. Yang banyak sih, di daerah-daerah pelosok-pelosok masih ada sih. Bukan yang kayak karena udah utang gitu kan, ada utang terus anaknya dijodohin Gua Siti Nurbaya. Bahaya sih itu. Itu mah ngejual itunya. Di beberapa etnis tertentu di daerah-daerah pelosok ada loh yang kayak tapi gitu. Tapi emang itu terjadi loh. Terjadi, kayak dari gitu. kecil bahkan. Yang kemarin kejadian tuh kalau nggak salah nikahin anak umur berapa, masih belasan lah pokoknya si bapak-bapaknya ini. Tapi balik lagi kalau misalkan perjodohan itu kan ibaratnya ada yang perjodohan buta, ada yang kayak tadi dibilang sama Sifat nih bahwa sebenarnya udah kenal gitu, cuman karena masih sama-sama jomblo ya udah deh gitu. Nah kalau kayak gitu tuh nggak apa-apa karena pada dan orang intinya, juga kalau mau. Iya. Kalau misalkan orang sih mungkin mau ya, cuman kalau akunya lihat-lihat dulu, oh enggak, bukan. Misalnya kayak, Mir gue kenalin sama mas-mas yang di Enggak, depan. kalau saya sih prinsipnya begini, selagi bisa milih ya milih aja dulu. Oh gitu. Tapi perjodohan atau enggak tuh balik lagi ke ini tahu kan kayak zaman sekarang itu kan banyak orang yang istilahnya tuh baru kenal gitu kan ya. Jadi ibaratnya benang merah di perjodohan itu kan adalah lo udah kenal bener gak sih sama calon lo gitu kan. Jadi gak mesti perjodohan doang dong akarnya, bisa jadi dia cuma kenal dari Facebook atau dari mana-mana. Intinya sih kalau gue jangan sampai deh maksudnya kenal sama orang dalam waktu singkat. Waktunya sih gak apa-apa kalau misalkan emang gak begitu lama, cuman lo gak kenal dia secara utuh gitu, gak kenal. Tapi yang kayak gitu apakah kalau menurut lo harus yang penting kenal atau ya udah kita pacaran dulu? Nah, ini udah masuk bab ini nih, iya, bab pacaran boleh atau enggak nih? Gue nanya nih pacaran. Gue harus buka ayat dulu nih jangan. Enggak. Ya pandangan lu aja, Mir. Pandangan gue, iya bener sih. Kalau misalkan gue tuh gini, kalau menurut gue ya, dan mungkin mewakili beberapa pemikiran orang yang ibaratnya gini loh, bukan melihat pacaran itu dalam konteks boleh atau enggaknya dalam agama, tapi ibaratnya gini nih, pacaran itu kan kita apa ya? Sebenarnya itu adalah label tidak resmi kan yang dikasih oleh si perempuan dan laki-laki pasangan ini. Dan dalam pacaran itu ada kayak tradisi atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tuh agak wasting time dan wasting money mungkin kalau dilakukan. Nah, gue pribadi sih mungkin ya ini karena sudah berjalan beberapa tahun tuh kayaknya emang kurang nyaman gitu dalam posisi itu. Karena begini loh, maksudnya dalam pacaran itu kan kita kayak di label gitu kan, kita dibawa kemana-mana gitu kan, dan kita sebenarnya nggak pasti juga kok orang yang pacaran bertahun-tahun tuh dia kenal dalamnya si calonnya ini gitu. Nah gue pribadi lebih seneng sebenarnya nih kalau misalkan Allah dengerin gitu ya ketemu orang. Dan Anda juga yang mendengarkan ini. Kalau misalkan ketemu orang itu gue nggak mau yang tadi sistemnya dijodohin karena baru kenal. Tapi gue juga kalau bisa menghindari pacaran karena biasanya kalau misalkan dalam pacaran itu dia bakal jadi orang yang kita taunya baik kan. Maksudnya dalam pribadi yang casingnya tuh baik dulu lah gitu. Tapi kalau misalkan kita kenal not as couple, kita kenal misalkan nih udah kenal lama, mungkin temen dari dulu gitu. Yang penting aku udah pernah tahu loh realnya dia nih kayak gini, bukan tiba-tiba datang terus mau jadi pacar, apalagi datang tiba-tiba nge-DM nanya tipe suami kamu kayak gimana gitu. Waduh. Random sih tiba-tiba tipe suami kayak gimana? Iya kan, lah yang lagi viral kan gitu kan, gitu maksudnya. Dia nyekrol followernya siapa? Oh menarik nih. DM dulu coba dulu. Memantaskan diri. Itu memaksakan diri menurut gue, karena kan berarti kalau lo nanya tipe cowoknya kayak gimana, lo berarti lo bakal mau berubah based on standarnya si gebetan lo ini. Padahal kalau gue sih lebih kepengen ketemu orang tuh pure emang kayak gitu. Kalau emang nggak cocok
ya gue nggak mau paksain, ya udah berarti emang gue nggak cocok, nggak usah ngubah-ngubah orang. Kalau Bang Sabik gimana? Dulu. Apa? Pertanyaannya apa? Lu maksudnya lu pacaran gak sih? Gue dengerin orang-orang. Pacaran? Dia bukan pacaran sebenarnya, kredit mobil. Enggak. Kalau yang gua tulis di poster viral itu kerja lapangan. Kerja lapangan Iya, PKL ya langsung ya. PKL berpraktek. Anda PKL berapa tahun Anda? Praktek kerja lapangannya? Pacaran, iya sih. Iya sih pacaran. Terus? Nggak apa-apa. Terus nikah. Cuma serius ya, awalnya tuh dulu sebelum nikah gitu orang tuh bilang, duh nyesel aku pacaran kenapa? Percuma itu buang-buang duit. Bilang. Nah itu posisi udah pacaran tuh. Terus mikirnya, apaan sih? Biasa aja kali orang sama-sama ikhlas gitu. Setelah nikah nyesel cuy. Bilang, iya kenapa nggak ditabung? Oh ya dikalkulasiin gitu ya duit-duitnya ya. Kenapa tidak ditaruh di saham? Bisa investasi. Tapi iya kalau sih, misalnya lebih ke itu aja sih. Setelah itu tidak ada yang aku sesali sih. Tapi nggak bisa kamu berpikir kayak gitu juga sih. Maksudnya gini, kalau misalnya itu kamu lakukan dulu waktu pacaran, maksudnya nggak nraktir dia, nggak ngajak dia jalan-jalan kemana-mana, belum tentu dia bakal jadi istri Anda sekarang. Konstruk sosial sih, Ruth. Oke. Ada juga orang yang terjebak ada lagi. juga orang yang pacaran tapi nggak saling bayar sendiri-sendiri ada. Ada. Benar. Cuma emang karena ya saya woles-woles aja, dia juga woles-woles aja. Kadang kalau akhir bulan dia ngelinting apa ya? Gak punya duit. Maksud lo? Kok agak-agak bahasa Jawa. Sorry. Blackboard. Dia gak ada duit, aku juga gak ada duit. Ya udah anjir, kita kumpulin duit berdua, kita beli bareng-bareng patungan gitu. Iya, atau kita nongkrong. Ya udah nongkrong aja di mana gitu, duduk di sini atau nebeng sama teman gitu, nggak kepikiran ini. Tapi kalau kita hitung kalkulasi setelah menikah, karena menikah itu yang paling penting adalah daya keuangan sih yang paling berjaya tuh setelah menikah. Jadi nanti dah. Jadi kalau waktu nikah gitu ada ininya, ada tips dan triknya nanti ya di akhir ya. Ada dua. Gua kasih. Ini ilmu soalnya. Ada slide-nya nanti ya. Jadi ada dari menurut saya sih ya pacaran aja, tapi apapun yang kalian lakukan selama pacaran dan pada akhirnya menikah, itu siap-siap aja ada sesuatu yang akan disesali sih, terutama di bidang keuangan. Gitu Ada juga yang ini nih menarik Bang, maksudnya ngomongin pacaran yang gerakan-gerakan Indonesia tanpa pacaran. Indonesia menikah muda, yang kayak misalnya Ahi itu tuh uktinya udah siap, kata gue apaan sih? Komunitas garis keras poligami juga tuh. Oh iya seminarnya tuh. Ada seminar. Lu mau sukses dengan 4 istri. Untuk yang viral terakhir desainnya bagus tuh. Untungnya bagus ya. Untung bagus. Suka saya desainnya. Nah itu gimana menurut kalian? Rudi dulu deh, Rudi. Lempar dulu dulu deh. Kalau gue sih nggak sepakat tuh dengan, maksudnya bukannya gue nggak sepakat dengan pacaran, maksudnya gue nggak sepakat sama pacaran, tapi kayak dengan gerakan Indonesia tanpa pacaran gue nggak sepakat sih. Enggak, itu pure bisnis sih. Enggak. Kalau gue di luar itu, maksud gue kalau misalnya nggak mesti pacaran gitu loh. Jadi kayak si Mirsa bilang, maksudnya kayak ya udah lu deket-deket biasa aja, nggak mau kayak meskipun ya udah tiba-tiba nikah gitu misalnya, orang nggak akan ngerti nggak apa. Nah benar. Daripada lu pacaran langsung nikah. Sepakat. Ya lu kalau nggak mau nikah atau nggak karena emang lu nafsu doang ya, mending lu sono atau lu puasa kayak kan bisa tuh jadi opsi kan gitu. Agak ngeling sama topik sebelumnya ya kayaknya ya. Iya, episode sebelumnya ya. Kalau saya begini, iya lanjut terus. Saya begini. Edit ya. Kalau melihat gerakan itu ya, gerakan Indonesia tanpa pacaran atau gerakan ITP nikah muda gitu. Iya. Sebenarnya bukan gerakannya sih kalau saya mempermasalahkan. Saya mempermasalahkan lebih ke orang-orang yang menyalahartikan itu. Maksudnya kebanyakan orang-orang tuh akhirnya memandang itu sebagai, oh iya ya, jangan pacaran karena nanti bakal menjumuskan mendekati zina. Langsung nikah aja yuk. Maksudnya sesimpel itu dia mempertimbangkan untuk menikahnya gitu loh. Padahal sebenarnya banyak pertimbangan harusnya untuk menuju pernikahan, bukan cuma sekedar karena saya harus menghindari zina jadi saya harus nikah. Padahal kan enggak cuy, enggak kayak gitu, enggak sesimpel itu. Ada kesiapan emosional misalnya. Betul. Kesiapan mental yang harus kamu siapkan seperti yang tadi Mirsa bilang. Daripada kamu harus selalu mengikuti gerakan itu dan menanam pemahaman itu yang menurut saya salah, kan lebih baik ya apa kayak kamu menyibukkan dirimu ke kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat gitu. Dan gerakan itu juga kan kayaknya sifatnya monoton ya, maksudnya lebih ke sharing-sharing yang ibaratnya cuman membahas bahwa kita harus jadi bukannya kita tanpa pacarannya tuh berarti ibaratnya tanpa pacaran dia langsung ke konklusinya gitu nikah, padahal kan tanpa pacaran itu kan bisa jadi menunda pernikahan dengan persiapan ini itu gitu. Itu maksud saya. Emang fondasi gerakannya itu emang bisnis sih.
Iya, saya nggak ada urusan sih sama bisnis Wah itu. ini Saya siap-siap udah ini lama, ya. udah lama sering mention soalnya cuma belum ditanggap-tanggepin. Jadi sering Oh, ada sentimen pribadi kayaknya. enggak bukan sentimen cuma saya kurang suka dengan solusi yang ditawarkan yang sama yang ente bilang tadi pernikahan iya, begitu. iya, benar, banyak cara cuma karena biar gerakannya lebih kuat dan ibarat kayak Mengkukuhkan iya gitu ya. mengukuhkan pemikiran dia tentang Indonesia tanpa pacaran, Indonesia bebas tanpa pacaran gitu. Mereka itu menjualnya secara itu. Orang Iya, kalau mau gabung iya. di komunitasnya harus beli merchandise, buku dan bayar, bro. Ya, pokoknya kalau saya coba itu yang sih. gerakan sosial movement ya sosial movement aja, jangan nyari duit di situ. Kalau saya itulah lebih menyayangkan ke orang-orang yang salah mengartikan itu aja sih. Ya intinya pacaran atau enggak sih sebenarnya pilihan gitu Benar. kan. Tapi pernikahan itu juga merupakan sebuah ibadah yang berarti kalau ibadah kan berlomba-lomba ya dalam kebaikan ya. Jadi berlomba-lombanya bukan sama orang lain sih, sama diri sendiri aja. Udah siap apa belum? Kalau berlombanya sama orang lain, anak SD juga ada yang nikah. Masa lo Iya, ngerasa betul. kesalip sama anak Atau enggak, SD? kadang tuh yang kayak ngeliatin apa, misalnya kayak ada di Instagram, ih gila nih artis misalnya nikah, gue pengen nih kayak gini langsung nih, Wah. yang kayak gini langsung. Maksud gue, Allahu Akbar nih orang-orang nih. Iya. Hei Mbak, Mas. Gini, hebat itu nikah dia di endorse. Dia nggak mikirin Wah, uang gila. gitu. Enggak, kayaknya Dia kayaknya bahagia banget gitu loh. Emang tuh kalau misalnya Anda kalau nonton selebgram nikah jangan terlalu sering lihat sosmed. Lihat ngaca gitu loh. Sama lihat dompet, sama lihat Iya. rekening. Itu seleb Sama anjir. ini sih kalau saya mau bilang tadi, saya lupa nih. Kalau orang-orang tuh lebih menggampangkan untuk langkah ke nikah itu tadi ya. Maksud saya begini. Kadang-kadang orang tuh nggak melihat dirinya. Kalau dari saya ini bakal sok religius nih. Misalnya dari pandangan Islam ya. Hukum menikah aja tuh belum tentu halal gitu. Iya. Bisa belum tentu wajib. Ya, Belum tentu wajib. belum tentu halal. Maksudnya apa Ruth halal? Wah, minta terus tolong apa dong yang Ada halal yang kalau nggak wajib, nikah, Ruth? Keleset. Hah? Maksudnya belum tentu Iya. belum tentu wajib. Wajib. Bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram gitu. Makanya sebelum Anda untuk berpikiran bahwa mau menikah, lihat dulu diri Anda gitu loh. Iya. Lihat dulu diri sendiri. Sebenarnya saya ada di posisi yang mana sih? Apakah saya ada di posisi yang memang saya sudah wajib untuk menikah nih? Nah, boleh Anda tuh menggebu-gebu nyari gitu. Atau kalau Anda masih di step yang masih sunnah atau bahkan masih di makruh kayak gitu. Belum bisa membiayai diri sendiri apalagi Iya. laki-laki gitu Jangan ya. buru-buru deh. Apa sih yang dikejar? Jangan Apa? pernah terjebak Nyari bahwa apa? dengan menikah tuh pintu rezeki akan terbuka. Tidak. Enggak, saya sih lebih ini kayaknya orang-orang Jadi tuh kita mau bikin tandingannya sih itu tuh ITP kita Cak, Indonesia menunda pernikahan. Indonesia udah pernikahan. Dalam kurung dengan akal sehat tentunya. Iya benar-benar. Iya ya. Saya lanjutin ya, maksud saya begini. Iya silakan Mas lanjutin Mas. Orang-orang enggak, karena orang-orang itu kebanyakan. Saya pernah nanya teman saya ini karena dulu sih di usia muda, kalau di usia sekarang saya sih memang udah usia matang seharusnya. Di waktu kami usia muda nih, karena dia salah satu teman saya yang kayak menggebu-gebu banget mau nikah gitu, sampai saya tanya-tanya apa sih yang kamu kejar gitu. Ya selalu argumennya selalu tentang kayak daripada zina bro. Saya bilang ente sangean aja sih kayaknya. Iya emang enggak saja. Iya. Padahal bukan dia doang yang ngalamin ya. Kalau orang yang buru-buru itu ada istilah harusnya, Ruth. Misalnya Pengen esek-esek halal. Iya, solusinya bukan nikah, Cur. Kerja gitu loh. Berkegiatan yang bermanfaat. Ente Kejar kalau diam- karir, passion. Ente kalau diam di rumah doang, buntu. pikirannya makin kesana-sana nih. Apalagi kalau ente laki-laki. Udah. Makanya. Ini relate lagi ke episode sebelumnya. Iya, Banyak makanya ya. kalau nonton video ini dan gak relate, nonton video sebelumnya. Wah, Ada di bikin Spotify. bersambung, bukan Video bersambung. 3 nanti juga relate dengan video 1 dan 2. Akhirnya kayak gitu praktek-praktek. Ya begitulah. Benar-benar betul. Menjerumuskan Anda lebih ke Berarti itu dosa. sebenarnya pilihan, tapi Pilihan. pilihan itu harus dipilih dengan pertimbangan juga gitu ya sebenarnya iya, ya. betul. Bukan berarti mutlak jangan nikah muda, kalau nikah muda ternyata dari usia muda udah punya bisnis gitu. Jangan itu mudorotnya banyak dari segi sosial, bahkan reproduksinya untuk si perempuan juga belum terlalu siang. Dan sekarang udah dinaikkan juga kan iya, usia pernikahan. bahkan saya Usia mau pernikahan. bilang kalau misalnya dalam fikih sunnah atau fikih munakahat itu usia-usia tuh andai kata pengarangnya masih hidup, ulama-ulama yang ngarang kitab Iya. fikih sunnah itu masih hidup, bakal direvisi kok itu melihat kondisi zaman sekarang. Iya. Benar. Iya, orang undang-undang juga udah ngubah kan ya. Berarti gue santai aja deh. Santai dulu santai lah, dulu, ngejar santai karir. Ruth, Santai santai dulu. Ruth. Lo santai sampai gue Susun. duluan gitu. Lo santai aja, lo santai juga. Gue saking santainya sampai adik gue di duluan ini. Kebetulan ya
Yang nikahan MC-nya dari sini, yang tunangan MC-nya juga dari sini. Oh iya, kita tuh emang Gue sampai ini sih. dibalap gitu. Apa sih namanya penggembira pernikahan? Iya, benar sih emang begitu sih. Oh iya, kita pernah terlibat ya. Iya, baru sadar lagi saya. Baru Kita sadar. terlibat Bisa kita semua. bikin IO. Oke. Benar. Iya bisa dihubungin loh nanti siapa tahu. Tapi gue pengen nanya nih. Iya. Boleh nggak? Dah, siapa yang larang anjir? Iyalah. Bang, karena akhirnya nanya langsung aja. Udah cuk, malaikat tuh ngeri tuh nanyanya tuh karena akhir. Apa? Kan lu udah nikah. Iya udah. Udah berapa tahun berarti umur pernikahan lu? Berapa ya? Nggak pernah ngitung. Oh. 2019 Tahun. Februari. Tahun setengah, Ya, tahun satu setengah. tahun lah. Ya, Tahun setahun setengah. lebih jalan ya. Oke. Lu ada kayak ekspektasi sebelumnya pas misalnya lu habis nikah gimana, terus ternyata realitanya gimana gitu, ada nggak? Ekspektasi ya? Enggak sih, udah nggak terlalu ekspektasi di pernikahan tuh udah enggak, soalnya udah saling kenal juga. Cuma memang ada, kalau penyesalan beberapa ada. Misalnya? Keuangan. Keuangan kenapa nggak dari dulu belajar gitu. Yang kedua smart parenting to learning gitu loh, kayak jadi orang tua tuh kenapa baru belajar sekarang, kenapa nggak nurutin orang tua dulu gitu, apa yang dikatain itu kenapa baru gua rasain sekarang, itu aja sih. Emang cara ngedidik atau jadi orang tua yang dulu sama yang sekarang tuh ada perubahan ya? Nggak, emang sama sih, cuma beberapa hal tuh kenapa gua dulu bentak-bentak melawan kalau disuruh ini ya, baru kerasa sekarang. Jadi justru ngerasanya menyesal ke diri sendiri sama orang tua gitu Iya, ya. rumah tangganya kayak gitu sih, yang saya rasakan telah menikah selama 1 tahun. Apalagi kan udah punya anak 7 bulan dan baru kerasa. Anaknya udah bisa ngelawan. Udah. Meronta-ronta maksudnya. Meronta-ronta, udah suruh taruh nangis, nggak digendong nangis, apa ini? Harus Abang Sabik yang nangis biar dia ketawa kayaknya. Enggak, tapi gue tuh ngeliat ini kayak bapaknya yang gila, sumpah. Tapi dia kayak enjoy aja gitu ya, jadi Iya, maksudnya suami dan orang tua. Kalau saya sih emang tipikal ininya ya, karakternya emang udah nggak terlalu ngambil pusing ya, masa bodoh gitulah. Dari No hard feeling terhadap apapun gitu. Jadi karena kalau dipikirin berat-berat tuh udah keluarga udah berat, kehidupan dipikir berat-berat ngapain? Tapi lu ngerasa ini gak sih kayak, waduh gue kayaknya family man banget nih. Enggak sih, enggak juga. Marah kayak kekanak-kanakan sih merasa. Dan itu gue suka. Berarti dia family kids. Karena dengan gaya itu kayaknya gue bisa akrab sama anak gue. Oh, lu kayak kanak-kanakan. Berarti lo family 100 lo, Bang. Untuk ini kuis. Kuis ya, kuis. Ngerti nggak Ruth? Ngerti nggak? Lo diem ngerti nggak? Enggak, saya mau nanya ini. Iya. Gue kira tadi dia bilang, gue kayak nggak mau nanya deh. Gak tahu ini emang. Akhirnya kepikiran nih mau nanya apa biar nggak dilihat diam-diam. Biar nggak ditanya lo kan. Malah hilang anjir. Oh ini, sebelum Mas Habik ini nikah, anjir baku banget lagi. Sebelum ente nikah nih, Antum. Ya sebelum antum nikah nih. Iya, Ruth. Ada nggak misalnya kayak, oh nanti saya kalau sudah menikah dan punya anak, saya tuh mau begini nih ke anak saya. Dan apakah itu ternyata benar Anda menjalankan? Aku jalankan. Ya udah sih pertanyaan saya simpel itu. Oh ya. Nggak bisa kasih jawaban apa kayak gitu. Tapi kayaknya dari tipenya Bang Sabik itu kan yang waktu sebelum nikah tuh ibaratnya nggak terlalu mikirin yang muluk-muluk gitu ya. Enggak mikirin. Malah yang saya sesalkan itu kenapa acara pernikahan saya mewah banget. Padahal bisa saving money more so I can buy something important with my which is enggak dong. Pusing. Tiba-tiba which is deh. Pusing. Itu kan kata sakti biar kelihatan jago. Tapi itu juga loh yang sempet terselinting di pikiran aku gitu, karena masalah finansialnya emang kebanyakan orang tuh cuma mikir pas hari H. Jadi pas seremoninya doang gitu kan. Padahal kan yang sebenarnya yang esensial itu malah jadi dari abis cara itu betul. kan. Saya bahkan iri sama adik saya cuy. Kemarin adik saya ini nikah nih akhir-akhir apa pertengahan? 21 Juni kemarin tuh. Oh pas lagi pandemi kayak gitu. Iya. Dia nikah dan anjir murah banget dan sah-sah aja. Maksud aku kenapa tidak datang lebih awal virus ini? Kenapa? Tidak ada ukuran bahwa kalau semakin mewah pernikahan orang semakin sah pernikahan. Tidak bisa. Makanya aku bilang pernikahan itu sebuah gambling. Kita tidak tahu hasilnya kayak gimana kalau kita tidak sama-sama menerima, tidak sama-sama saling sepakati gitu. Susah nih. Bakal berat tuh. Bakal lebih banyak obstacle lagi gitu ya. Iya, karena apalagi menaruh banyak ekspektasi gitu. Apalagi makanya saya bilang tuh kalau
ada 2 hal yang paling saya takutkan dan wanti-wanti sama teman-teman nih. Tolong buku catatan Ini untuk yang belum nikah tolong. Saya nggak perlu dengarkan. catatan. Ada dua hal doang, sederhana, nggak usah banyak-banyak. 2 hal. Nanti PowerPoint-nya bisa kalian dapatkan di iTunes. Ini Fadlan, tugasnya Anda ini langsung. Munculkan PowerPoint. Nomor 1, ceting. Nomor 1 itu orang yang mengandalkan masih terperangkap dengan pemikiran bahwa nikah itu membuka pintu rezeki. Itu yang pertama. Jadi itu kalau salah. Nggak salah, benar sih emang karena di beberapa hadis juga menyebutkan hal itu. Cuma yang menjadi masalah kalau pure mengandalkan pernikahan itu terus santai, gua udah nikah, mana nih pintu rezeki? Iya dong, nggak begitu Iya dong. Konsepnya nggak seperti itu dong. Konsep tidak seperti itu, maksud Iya. saya konsep seperti ini harus dipahami bahwa tetap kerja keras, jangan mengandalkan suami, jangan mengandalkan istri gitu, saling mengandalkan. Kayak Bekerja begitu. sama. Bekerja sama kalau bisa menghasilkan sesuatu. Makanya saya tidak pernah selalu mewanti-wanti orang kalau misalnya istri itu di rumah aja begitu. Kalau bisa kerja kenapa enggak? Kayak gitu kan masih banyak orang yang bahkan ada beberapa teman dekat kita atau keluarga dekat kita mungkin yang setelah menikah jiwa-jiwanya tuh masih semangat gitu. Awalnya dia wanita karir, setelah menikah dia stay di rumah gitu dan boring gitu karena ke habitnya udah terbentuk untuk bekerja. Nah setelah itu disuruh di rumah akhirnya ya terperangkap dengan itu. Maksud saya kalau bisa dipacu dan lain-lain, apa salahnya begitu? Nah yang kedua adalah orang yang dijodohin. Itu aku. Kenapa tuh? Orang yang dijodohin itulah orang yang paling menurut saya itu orang paling tidak berdaya dalam kehidupan sosial sih. Iya sih. Gara-gara dia nggak dijodohin. Enggak, karena kayak dia nggak punya pilihan atas hidupnya Maksud sendiri saya, gitu. Nggak bisa memutuskan bagaimana atas- perilaku Anda di kehidupan sosial sehingga Anda itu butuh dijodohkan gitu loh. Maksud saya kemana teman-teman Anda begitu, kenapa? Tapi kan mungkin di temennya kayak dia nggak serka aja gitu. Begini nih, ada ini pemikiran saya sih. Iya. Ada di Al-Quran itu bahwa laki-laki yang baik itu jodohnya nanti adalah perempuan yang baik. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya juga. Nah, menurut saya itu adalah sebuah petunjuk loh untuk kita bahwa jodohnya kita itu tidak jauh-jauh dari kita, cuy. Mungkin bukan layer 1 tapi layer 2, layer 3, temennya ini. Bener-bener sih. Paham nggak? Jadi Make sense sih. baik itu dalam arti lingkungan. Kalau lingkungan ente baik ya dapatnya orang-orang baik di situ, lingkungan itu. Bukan ente memantas Menghayal orang mana gitu ya. Karena ada orang yang tidak pantas, terus satunya ini pantas, mereka nikah sama-sama pantas kok. Jadi bukan waktu saya harus memantaskan diri dulu untuk Anda. Oh iya saya juga, aku mau salat istikharah. Enggak. Kayak gitu Berasa maksud saya. salat istikharah Google search gitu ya, langsung Iya. keluar jawabannya ya. Karena jujur tuh saya udah istikharah tuh, istri juga istikharah dan negatif lah nih. Akhirnya positif aja. Oh my god, iya. Tapi kalau misalkan tadi masalah istri bekerja atau nggak bekerja itu menarik itu sih, menarik. kata aku. Menarik sih Karena itu. kan aku juga sekarang posisinya bekerja, ya kan, dan ya mana tahu kan dalam waktu dekat tiba-tiba misalkan udah waktunya nih gitu buat nikah dan nggak mungkin dong tiba-tiba kayak meninggalkan semua personal life-nya aku Nah, termasuk bekerja kan. Betul, Karena betul. kalau aku sendiri sih untuk mencapai indikator udah bisa buat nikah itu ada yang salah satunya faktor yang tadi aku bilang materi atau Material, dalam iya. tanda kutip finansial. Nah karena gini loh, kalau kita pribadi sebelum menikah kita kan juga punya financial goal sendiri gitu ya. Misalkan nih financial goals-nya kita nih apa kan, dan kita sudah ibaratnya sudah memetakan itu dengan penghasilan kita yang sekarang Ya, gitu betul. kan. Nah harapannya nanti financial goal kita yang pribadi ini nih nggak ibaratnya apa ya, nggak mengganggu budgeting dari nanti setelah kita berkeluarga. Iya, Karena ini keuangan memang, bersama gitu. karena ini memang pure, ini memang Milik saya punya pribadi. aku, personal financial goalsnya aku. Misalkan salah satu contoh nih ya, yang aku misalkan persiapkan misalkan dana haji gitu. Wah, mantap. Ini misalkan nih contoh, karena kan tanpa menikah atau enggak itu kewajiban kita sebagai manusia kan. Lebih bagus lagi kalau kita nggak membebani keluarga yang nantinya udah banyak pos-pos pengeluarannya dengan itu. betul. Terus yang kedua misalkan aku juga kepengen ngelanjutin studi gitu kan, dan maunya ngelanjutin studi nggak dibiayain orang tua. Ya masa aku ngarepin suami aku sih yang Iya. entah dari mana baru kenal, Wah nggak ini tahu istriable nih guys nih. penghasilannya Gila sih. gimana. Ya Istri jadi, milenial. Istri walaupun nggak masa kini. 100% udah mempersiapkan tuh belum berarti harus udah penuh semua dong tabungannya. Mending kita nyicil-nyicil, terus kita udah memetakan nih, oh nanti nih kalau penghasilan gue segini, oh masuk deh nih mah tabungannya segini gitu. Terus nanti tiba-tiba begitu
nikah nggak boleh kerja, lah nol dong penghasilan gue, Iya, kan? iya, iya. Gimana mau membiayain boro-boro pos keluarga aja belum kelar. Berarti kalau misalnya nanti dibenturkan pada yang Mirsa rasa orang yang tepat gitu, seorang sosok laki-laki yang tepat untuk Mirsa, terus ternyata orangnya bilang pilih aku atau karir nih, gimana tuh? Nah, itu gimana Wah, tuh? Sulit sih. Nah, ini nih aku juga lagi coba cari solusinya kan. Karena gini loh, yang namanya berhenti dari pekerjaan itu kan bukan cuman karena suami ngizinan atau enggak, tapi bisa atau enggak. Contoh, suami ternyata harus dapat suami yang dinasnya keluar kota. Keluar kota. Dan kita dan harus jauh dari tempat kita bekerja sebelumnya atau dan lain-lainnya. bener. Dan kita harus ngikut dia nih. Nah, itu kan bukan karena nggak dikasih izin, tapi iya, situasinya. betul, Jadi betul. Menarik, aku coba cari revenue stream yang lain, misalnya kerjaan yang nggak mengharuskan aku buat stay di situ, kayak jualan kayak online kayak Nice, gitu. nice. Sekarang lagi Menarik. coba nyicil juga sih buat cari revenue stream yang lain, kan nanti dari revenue stream itu juga siapa tahu bisa aku kembangkan juga buat kerjaan, karena emang pada faktanya sih kebanyakan ya, mungkin Kak Sabik juga ngelihat kan dari istri biasanya emang bukan masalah kita itu nggak mau kerja, tapi 3 bulan pertama anak baru lahir itu kan pasti kita nggak bisa yang langsung jadi wanita karir seutuhnya. Emang ada part-part dalam diri wanita tuh yang emang nggak bisa terpisahkan dari keluarga, jadi harus ada cadangan-cadangan kecil lah buat Betul revenue harus stream. jadi intinya kalau mau menikah itu pastikan finansial tuh udah kuat sih, finansial, kedewasaan dalam spiritual dan kedewasaan dalam intelektual gitu penting banget gitu, referensi tentang rumah tangga dan lain-lain gitu. Saya sampai belajar tuh buku-buku koleksinya bapak tuh aku baca-baca lagi tuh. Bimbingan kursus nikah muda gitu. Ada semua tuh buku-bukunya aku baca-baca tuh. Oh itu emang bener-bener ada ilmunya juga ya? Iya, karena bukan takut, maksudnya kenal sama istri, cuma yang kita hadapi ini masih misterius nih. Karena saya rasa ada beberapa part dalam hidupnya dia belum aku ngerti, makanya aku berusaha minimalisir itu dengan pengetahuan-pengetahuan baru bagaimana menyikapi dia di dalam psikologis keluarga misalnya kayak gitu sih. Berarti itu juga lo pakai kalau misalnya kan udah berumah tangga gitu. Kalau misalnya ada kayak masalah-masalah keluarga, nah itu sebenarnya harus ngapain gitu. Nah itu tergantung zodiaknya masing-masing. Oh, wah gila, gue gak kepikiran loh. Soalnya Enggak, zodiak primbon tiap sekali ya. Wah gila, Primbon. zodiak keluarnya masih tiap bulan bang. Mind blown ya. Tapi tadi menarik loh soal finansial Yang nih. apa? Yang finansial atau zodiak? Enggak, maksud aku itu Zodiak- karakternya sih masing-masing ya. Finansial itu bahkan sekarang ya, karena sekarang lagi banyak juga online class. Iya, banyak Jadi kemarin tuh sempet rame tuh, jadi soal tentang financial planner, khususnya tentang financial family gitu kan, family financial planning. Nah kemarin aku sempet dengar juga dari financial planner Mbak Prita siapa gitu, dia sempat sharing. Yang Zap Finance. Iya, Anda kok brand banget, nanti kita taruh di sini ya. Iya. Dia udah Gak apa-apa, kemana-mana, santai cuy. aja. YouTube kecil Iya lah ngaruh. bener. Udah kayak siapa aja yang nonton. Iya. Malah aku seneng kalau mau belajar tuh belajar sama Raditya Dika, Mbak Prita, Zap Finance, Joska, iya. Big Elpa, Don. Referensinya udah banyak banget Mas Abi. Wah, tapi jangankan dia loh, aku juga dengar itu karena Dia belum nikah udah well prepare, bro. ada 5 pertanyaan, tapi kayaknya aku ingatnya cuma 4 dong deh. Dia sebutnya sih 5 pertanyaan yang wajib kamu tanya sebelum kamu menentukan bahwa dia, atau gini, dia emang udah calon pasanganmu nih, calon pasangan lo. Tapi sebelum lo menentukan untuk ke step selanjutnya nih orang udah siap apa belum sih, apa perlu ditunggu. Jadi yang pertama itu adalah, wah nih maaf loh mbak, aku copy sedikit kata-katanya. Yang pertama itu adalah apakah definisi uang menurut kamu? Uang ya. Iya, jadi apakah money itu sebagai source of happiness atau ya udah uang itu ya sebagai pelengkap kehidupan aja, jadi bukan sebagai sumber keresahan yang harus mikirin wah gaji gue seberapa ya bulan ini, nggak cukup nanti bulan depan gitu. Jadi harus ditanyain dulu nih definisi uang bagi masing-masing individu. Terus yang kedua adalah nantinya kalau misalkan sudah berumah tangga itu siapa yang bakal jadi istilahnya manajer dan Kasir gitu ya. Kasirnya, iya, dia juga dengar. Jadi apakah kita Ntar aku briefing lah. Iya. apakah kita itu adalah jadi emang harus ada tuh. Jadi misalkan yang membelanjakan uang kan kebanyakan nih ibu kan, istri. Tapi
yang manajer keuangannya nih siapa, si ayahnya kah atau ibunya, karena nggak jarang katanya sih orang ngerasanya dia ngatur uang padahal dia cuma tukang bayar-bayarin doang. Oh, Jadi- itu beda soalnya loh. Beda. Iya. Ya, lu kayak disuruh bayarin aja kan, Rut, nih duit gua minta tolong bayarin. Padahal kan yang ngebudgeting itu mungkin malah suaminya atau istrinya, udah dia yang bayar-bayarin, dia yang ngatur uang, enak banget dong jadinya nggak ada Betul. yang jadi auditornya gitu kan. Terus yang ketiga pokoknya singkat cerita sih itu pokoknya poin-poinnya bagus sih buat didengerin. Yang ketiga kalau Belajarnya. nggak salah yang tadi yang jadi pemberi atau penghasil nafkah itu ayah atau ibu. Atau ayah dan ibu. Karena ini penting juga sih Penting buat dibicarakan. pembagian tugas. Bahkan nanti. sebelum menikah mending bicarakan dari awal karena hampir ini di yang si Artawa yang saya bawain tuh Yang di cemiko.id itu ada. Iya ada. Di sini ya Lan ya. Jualan cur. Nah waktu maksud saya itu udah saya bawain ke hampir semua kota gitu. Kalau misalnya keretakan rumah tangga itu faktor yang paling besar adalah ekonomi. Finansial ya. Finansial. Dampaknya bukan cuma suami istri tapi ke anak-anaknya. Jadi Rut, kapan mau nikah? Kalau saya pastinya saya nggak mau nikah cuman karena usia gitu. Karena kalau misalnya kita lihat banyak banget, apalagi kalau menikah muda gitu. Cuman karena mau nikah muda dan menghindari zina segala macam atau apa tadi. Karena gini, banyak kalau dari saya itu banyak saya melihat lingkaran pertemanan saya dan pokoknya yang kejadian di sekitar saya itu berakhir dengan perceraian atau enggak akhirnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan menurut saya memang itu besar kemungkinan akan berakhir seperti itu. Kenapa? Karena kamu nikah di usia muda yang relatif emosimu masih meledak-ledak, secara mental kamu belum siap. Jadi konflik-konflik sedikit sekecil apapun dalam pernikahanmu itu bakal bisa meledak sebesar yang tidak kamu sangka begitu. Jadi ditanya kapan saya akan nikah kalau saya sudah merasa waktunya sudah menikah. Dan itu sekarang tahun ini bulan depan nggak bisa jawab juga. Ya itu dia nggak bisa dijawab. Tapi emang kayak gitu tuh susah ya untuk Susah dijawab. nggak bisa Maksudnya- dijawab. Langsung jawab. Pertanyaan kapan nikah tuh ambigu banget tuh. Kita nggak bisa jawab. Orang yang bisa jawab ya Allah. Saya akan menikah kalau saya ketemu dengan jodoh saya. Gila, Wah. klise banget. Iya. Oke, Intinya tapi makanya jangan ditanyain kapan nikah, nggak tahu. tapi bisa Orang ada- kok Bang dijawab. Kapan? 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 Ya, kalau sudah nikah. Nunggu Anda meninggal gitu. Iya pokoknya kalau saya dari itu. Iya, itu. Kalau Mirsa? Iya. Kalau gue yang penting 2 kata aja. Kapan Apa? nikah adalah ketika gue nggak cuman siap Tar dulu mental. 2 kata itu ketika Oke, 2 kalimat, 2 Iya, kalimat. iya. Gue harus siapin mental, tapi jangan lupa siapin finansial juga. Udah itu aja. Kalau masalah jodoh ketemu itu emang faktor yang di luar kendali gue. Kendali Jadi nggak gua. usah ditanyain juga ke gue, itu nggak bisa jawab juga gitu. Iya, Cuman yang betul. bisa gue kendalikan ya itu tadi gitu. Bang Finansial Bi, dan mental. gue gak nanya lu kapan nikah sih, tapi kayak Ya lo dulu lah yang jawab kapan lo nikah. Dia menghindari Ya, nih. Gimana sih? gua akan menikah Yang beda, jangan nyontek. Dia kan ketemu jodoh, gue apa, lo apa. nanti. Ketika sudah pemerintah mengetuk legalisasi LGBT. Apa? Gue pas nikah pas nanti ini aja. Kalau gue udah mau, Oh ya. Berarti lu mau? gue belum mau sekarang. Lu mau? Nggak bisa dipaksa. Iya, Lu kenapa kayak memaksa ya, Rut? Apa sih? Dan dia juga nggak aneh-aneh juga kan? Aneh cuy. Kalau maksudnya kalau aneh-aneh itu, maksudnya kan yang tadi ente bilang hukum-hukum nikah itu ada macam-macam dalam Islam. ya. Kebetulan dia juga, nggak kebetulan saya emang orang Islam juga loh. Iya. Dan dia lagi tidak neko-neko dengan hidupnya, jadi tidak Iya, gue Jadi sih tidak tidak urgent haram gitu juga. ya. Kalau Jadi lagi ya pengen, pas lagi sunah-sunah mau aja pengen kalau dia aja. mau nikah ya. bukan pas lagi mau pengen. Pas nanti lah. Nah, belum siap Sekidar sih. tekadnya sudah Oke. bulat. Gitu. Oke. Nah pertanyaan buat saya apa nih? Kapan nikah lagi? Bukan poligami kalau Anda. Oh Poligami jangan nanti nih, ada. di blok nanti. Ya itu terserah lu ya kalau mau poligami apa enggak. Tapi lo setuju nggak Bang? Kalau orang lain yang melakukan itu? Kalau orang lain, kalau poligami ya, Heeh. saya sih setuju-setuju aja. Tapi masalahnya orang yang mau dipoligami setuju nggak? Sama dia bisa adil nggak? Itu aja sih persyaratannya. Ya basic lah Iya, ya. basic lah. Tapi banyak yang luput emang juga adil juga kan. susah sih emang adil ya. Adil sama anak sama istri susah cuy. Saya bukannya nggak mau nongkrong sama teman-teman yang belum nikah ya. Cuma emang saya tuh punya perasaan kayak ninggalin istri tuh nggak enak karena dia sendiri di rumah. Akhirnya saya mengalah sekarang untuk gini. tidak nongkrong. Bukan Kayak sekarang karena kayak gini. nggak ada waktu nih kayak nongkrong nih. Kalau Ini, sekarang Kak, fine-fine kan aja. ngajak istri Ini bisa Kak, juga. ini curahan Nggak hati bisa. sebenarnya Kak Mufti.
Jadi tolong. Curahan Ya hati. kasih ke istri saya tuh sayang banget sama anak saya sih. Kalau istri saya juga sayang pas lagi tidur dia. Ibu mertua maaf. Lu sebelum menikah ada nggak mungkin pesan-pesan gak usah buat semua orang, buat gua, buat Rudy, buat Mirsa. Gue ngapain perbaikin ini lagi ya? Do and don't-nya lah. Lanjut. Kira-kira. Finansial cuy. Finansial Siap-siap aja berarti ya? finansial. Karena finansial itu persiapannya banyak hal gitu. Mau lahiran, mau acara nikah dan lain-lain. Apalagi ente orang punya darah Bugis, punya darah Sulawesi, punya darah Sulawesi. Emang kenapa kalau punya daerah Sulawesi? Ya doakan aja jodohnya orang Jawa sih. I get it. Tadi kayak sempet disinggung sedikit sama Mirsa. Iya deh. Iya nih. Tapi satu lagi Bang, Apa maksudnya kalau misalkan kan apalagi ini Bang Sabik udah lama nih kenal sama si istri gitu kan. Kira-kira perasaan itu kayak berkurang atau maksudnya bukan berkurang dalam artian gimana ya, cuman ternyata orang yang kita kenal udah bertahun-tahun itu Ya bisa biasa berubah aja. nggak sih? Berubah gitu maksudnya? Berubah maksudnya ya bukan berarti hal yang jadi negatif ya, tapi bukan pokoknya berubah aja dari yang keseharian yang sudah dilihat selama bertahun-tahun. Enggak sih. Enggak ya? Enggak berubah, cuma memang ada hal-hal baru yang hal-hal barunya tuh kecil sih, cuma nggak usah terlalu ambil pikir kayak wah ternyata dia gini, oh ternyata dia gini. Oke. Kayak gitu sih. Berarti itu emang pentingnya tadi ya, maksudnya lebih kenal sama Iya, maksudnya orangnya. 3 nih. Yang pertama secara finansial jaya, oke kuat. Yang kedua spiritual. Spiritualnya tuh dia harus main dukun gitu, legowo dan lain-lain, paham Itu dengan goib bukan spiritual, Iya. Pak. Yang ketiga Jok Anda nggak masuk, cuk. spiritual itu juga termasuk kedewasaan dia, cuy. Iya. Yang ketiga tuh yang paling penting intelektual. Kalau nggak melek-melek terhadap ilmu pengetahuan terutama di parenting itu, waduh, Wah, sulit. iya sih. Tipe cowok tuh emang 3 tuh. Tipe cowok gue harus bisa bagus Iya, intelektual tuh penting banget soalnya. Berarti itu harus dimiliki harus di 2 kedua belah udah pihak oke ya? banget lah. Di kedua belah pihak. Tapi kalau 3 tuh menurut gua udah sempurna dibanding anak-anak sultan tuh udah gitulah. Udah oke ya? Udah oke. Cukup 3 itu aja. Ntar pasti belajar juga sih orang-orang tuh. Ada hal-hal baru yang kita pelajari ketika menikah gitu. Pasti. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen ikutan kelas pranikah nanti bisa Muhammad langsung Sabek di sini. Kelas online. Fadlan di mana ya? kelas Bagus ya? online-nya Sini, setiap Fadlan. hari apa di masjid apa mungkin nanti Di masjid. Enggak juga dong. pengen loh Kelas belajar online kayaknya. dari guru yang nggak muluk-muluk gitu karena kan dia experiencing gitu kan. Gue soalnya Nggak kayak nggak juga. percaya gitu loh, soalnya dia kan anaknya petakilan ya, nggak bisa diem. Enggak, Tapi, itu cuma ini maksudnya aja. terbukti lah, gue soalnya juga sering. Gue tuh dewasa orangnya, cuma emang casingnya aja petakilan. Enggak pernah nonton film Conan ya Anda ya? Apa urusan? Nggak relate lagi gimana? Conan apa sih Nicinya tapi Ya sekarang lagi Conannya, nanti Oh, definisinya kalau lagi dimintain pendapat. Oh. Kalau di Iya, rumah itu. benar-benar. Biar nggak membosankan ya hubungan karena bisa Itu tahu Radit kan? Itu bodohnya minta ampun kan kalau Iya. kita lihat, tapi dewasa banget, dia cerdas banget. wah kelihatan sih. Ya. Itu masih menarik sih. Oke, itulah tadi teman-teman yang sudah diobrolin semua. Ya, Yap. kalau misalnya ada yang bisa diambil, ambil. Kalau mau dilepeh, lepeh aja nggak masalah sih. Dan kalau pengen tanya-tanya bisa langsung ya ke guru kehidupan. Ini biasanya dia apa sih namanya framing itu diarah-arahin ke sini. Enggak expert banget, cuma ini pengalaman Sama, siapa tahu ada juga saya. kriteria-kriteria yang pas buat Rudy, ya kan? Siapa tahu Rudy Apa cur? ini dapat Iya. jodoh. Intinya kita doakan semua yang baik-baik buat Oh kita. iya, buat ini Kalau juga. Gue ente juga ada beberapa temen yang harusnya nikah sekarang tapi karena pandemi akhirnya dipospon. Nah itu juga semoga lancar nanti. Iya. Benar. Iya. Tidak ada. Ini saya ingat kata teman saya, Cindy Asta, dia istrinya Abdur Arsyad gitu. Dia bilang kalau niatnya baik semua akan dipermudah. Wah. Kalau niatnya baik semua pasti Inama dipermudah. lebih niat ya. Iya. Berarti perbaiki niat dulu ya Bang Iya, ya. kalau niatnya emang tulus-tulus apa dan lain-lain pasti dipermudah, dan rezeki jangan khawatir pasti ada ketika mau usaha. Betul. Dulu tuh bingung saya. Gila lu, Kalau udah- mau dulu bingung nih. Ah. Anjir, duit tabungan habis nih buat nikah nih. Gimana ya anak nanti ya? Ada aja rezekinya. Katanya Anda bukan penghamba yang kalau udah pokoknya udah nikah tuh pintar rezeki kebuka mana-mana. Enggak maksudnya. Ada aja. Enggak maksudnya. Enggak, emang Rudy ini gak dengerin dari tadi ya? Bukan nggak dengerin. Apa mau tukar posisi Ruth biar lebih dengar? Nanti kita selesaiin Ruth ini pokoknya. Apa sih? Close dulu dah. Pokoknya parkiran ya. Soalnya saya agak dendam karena Anda dari kemarin
tektokan berdua mulu. Seolah-olah saya juga bagian dari sini. Hey, saya perlu juga tektokan ya, biar saya paham. Kurang Tapi aku sebagai pendatang baru cukup paham kok. Paham Ruth, nggak usah berlama-lama. Iya. Iya. Oke, Emang close saya paham. biar nggak Makanya lama-lama. dia sekali lagi nih ya, dia bilang innernya emang semakin kecil circle-nya emang dia nggak asik aja orang. Iya, pokoknya kita bakal share link ini kemana-mana, jadi siapa tahu ada jodohnya Rudy yang nyangkut Amin. ya. Jodoh kita semua kecuali Sabik ya. Iya, amin. Anda juga butuh dong. Jangan seolah-olah Anda tidak butuh. Butuh lagi lalu. Ya, Ada satu pertanyaan tapi nggak usah dijawab, langsung close aja ya. Iya. Pertanyaannya kalau misalnya udah nikah terus cerai, nah jodoh tuh gimana? Oke. Nggak usah dijawab. Thank Terima you buat kasih, Mirsa yang Mbak udah datang. Mirsa. Sama-sama, Kapan-kapan makasih. main kesini lagi, Iya, iya. ngobrol-ngobrol lagi. Thank Udah you pas gue juga. bawa calon. Apa pas bawa calon? Iya. Amin. Bawa Rudy anak juga, semoga episode ketiga dia ada. Enggak, gue ngambek. Gue ngambek. Cuk. By the way, thank Gua you sabotase. juga. Thank you juga buat Kopi Cindra yang Iya. udah Support. menyediakan tempat ini. Dan teman-teman yang udah ngirimin video terima kasih. Ya bener teman-teman yang udah ngirimin video, bener. Thank you buat kalian semua. Dan juga semoga pesan, kan kebanyakan juga ngasih pesan-pesan tuh ya, bisa jadi Mungkin bisa jadi insight ke kita dan orang-orang yang nonton itu juga. Amin. Ambil baiknya, buang buruknya.